warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Wurini Pisnadi dengan NIM 118206045 dari kelas 5B jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Adapun video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Adapun praktikum kali ini yaitu mengenai fotosintesis. Sintesis adalah proses pembentukan molekul-molekul makanan yang kompleks dan berenergi tinggi dari komponen-komponen yang lebih sederhana oleh tumbuhan hijau dan organisme autotrofik lainnya dengan keberadaan energi cahaya. Adapun faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah faktor hereditas di lingkungan. Adapun faktor lingkungan antara lain temperatur, intensitas cahaya matahari, kandungan air mineral dalam tanah, dan kandungan CO2 di air. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Kemudian variabel pada praktikum kali ini ada 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Di mana variabel bebas yaitu daun jeruk nipis, kemudian variabel kontrol yaitu alkohol dan betadin, kemudian variabel terikat yaitu warna pada permukaan daun. Terdapat 2 hipotesis yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1, di mana hipotesis 0 yaitu tidak terjadi perubahan warna. Daun yang ditutupi aluminium foil dan selapkan warnanya tetap tidak berubah menjadi pucat. Kemudian hipotesis 1 yaitu terjadi perubahan warna di mana daun yang ditutupi aluminium foil dan selapkan warna daunnya menunjukkan warna pucat. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu kompor, piring kecil, garpu, dan panci. Daun yang sudah dibungkus dengan selofen 4 warna yaitu warna merah, kuning, hijau, dan biru, dan daun yang dibungkus dengan aluminium foil. Kedua bahan ini, daun ini dibungkus selama sehari atau semalam. Selain itu, ada bahan aluminium foil yang digunakan untuk menutupi daun dan selofen 4 warna. Bahan yang digunakan yaitu alkohol 70% dan betadin yaitu pengganti lugol untuk ditetresi di daun. Langkah yang pertama yaitu pilihlah tanaman yang berdaun agak lebar, kemudian tutuplah bagian tengah daun dengan aluminium foil dan dibiarkan daun tersebut selama beberapa jam. Lakukan langkah kerja ini sehari sebelum melakukan penelitian. Daun dipetik dan dibuka kertas aluminium foil tersebut lalu direbus hingga layu. Langkah selanjutnya yaitu daun yang telah matang dipindahkan dan direndam ke dalam baskom yang telah berisi alkohol 70%. Selanjutnya, setelah direndam di dalam baskom yang telah berisi alkohol 70%, daun dipanaskan dalam air yang mendidih menggunakan baskom yang telah berisi alkohol 70%. Selanjutnya, daun diangkat bila telah matang dan tampak pucat. Kemudian, daun dicuci bersih dengan air dan dibentangkan di atas piring. Kemudian, ditetesi dengan larutan iodin atau lugol atau betadin. Larutan iodin ditetesi di atas permukaan daun secara merata. Kemudian lakukan langkah tersebut di 4 daun yang lainnya yaitu menggunakan selofen warna. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Berdasarkan tabel hasil percobaan fotosintesis, pada daun yang ditutupi aluminium foil tidak mengalami perubahan warna, maka daun tersebut tidak terdapat amilum. Kemudian pada daun yang ditutupi menggunakan selofen merah, sama juga tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat amilum. Kemudian pada selofen hijau
tidak terjadi perubahan warna dan maka tidak terdapat amilum. Sedangkan pada daun yang ditutupi menggunakan selofan kuning terjadi perubahan warna, di mana warna menunjukkan warna ungu kehitaman, maka daun tersebut terdapat amilum. Sedangkan pada selofan biru tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat amilum. Mengapa tidak terjadi perubahan warna? Karena terdapat kesalahan dalam persiapan bahan, di mana daun yang ditutupi dengan aluminium foil dan selofan warna tidak tertutup rapat. Selain itu, kurangnya intensitas cahaya matahari sehingga daun kurang disinari dengan cahaya matahari. Hal tersebut juga merupakan dari faktor lingkungan. Jawaban nomor 1 yaitu daun yang ditutupi aluminium foil menunjukkan hasil negatif dengan larutan iodin atau glukol, sehingga hasilnya daunnya tidak mengalami perubahan warna. Jawaban nomor 2 yaitu cahaya tampak terbagi atas cahaya merah, hijau, kuning, biru, dan violet, di mana cahaya merah yaitu 610 sampai 700 nanometer. Kemudian hijau kuning yaitu 510 sampai 600 nanometer, warna biru 410 sampai 500 nanometer, dan violet kurang dari 400 nanometer. Masing-masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis. Selanjutnya yaitu jawaban soal nomor 3, di mana glukol berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun, sedangkan alkohol berfungsi yaitu untuk melarutkan klorofil. 4 yaitu fotosintesis tidak harus membutuhkan cahaya dari matahari karena reaksi tersebut dapat terjadi bila terdapat cahaya tampak dari manapun sumbernya. Radiasi yang dipancarkan oleh matahari antara lain gelombang ultra ungu, inframerah, dan termasuk cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat dan dapat bersumber dari mana saja, contohnya cahaya lampu. Namun, presentase terjadinya fotosintesis kecil karena gelombang cahaya lampu berbeda dengan gelombang cahaya matahari. Walaupun menggunakan cahaya lampu, hasil fotosintesisnya tidak akan sebagus ketika menggunakan cahaya matahari. Jawaban nomor 5 yaitu tumbuhan hijau berperan penting dalam keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut karena ketika tumbuhan hijau melakukan fotosintesis, di mana fotosintesis bertanggung jawab untuk menjaga kadar oksigen di bumi. Oksigen sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia yang merupakan produk sampingan dari fotosintesis. Tanaman hijau membantu untuk menyeimbangkan suhu global dengan menyerap karbon dioksida yang berlebih di bumi dalam upaya untuk melakukan fotosintesis. Dapat disimpulkan dalam praktikum kali ini yaitu dalam proses fotosintesis terdapat beberapa faktor yang diantaranya yaitu kurangnya intensitas cahaya matahari dan cuaca saat percobaan, yaitu cuacanya kurang mendukung atau tidak bagus. Sehingga pada uji saks ini, daun yang ditutupi aluminium foil dan selofan warna tidak mengalami atau menunjukkan perubahan warna, sehingga daun tersebut tidak mengandung amilum dan tidak mengandung karbon dioksida, kecuali pada selofan warna kuning, di mana pada daun selofan kuning menunjukkan perubahan warna yaitu warna ungu kehitaman. Demikian video praktikum fotosintesis kali ini. Semoga teman-teman sekalian dapat mempraktikkannya di rumah karena bahan-bahannya juga mudah didapat. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.